Tujuan dari pembuatan video ini adalah untuk memperluas wawasan dan meningkatkan pemahaman mengenai manajemen ayam ras pembibit yang meliputi persiapan, tata laksana pemeliharaan yang baik, dan monitoring serta recording. Dalam rangka menyukseskan usaha pembibit ayam ras, diperlukan sinergi antara tata laksana di farm dengan tata laksana di penetasan. Tata laksana di farm meliputi kegiatan pemilihan bibit unggul ayam yang akan dipelihara, tata laksana pemeliharaan ayam, pemakaian ransum, sistem perkandangan dan peralatan yang akan digunakan, serta pengetahuan tentang penyakit ayam. Sementara itu, tata laksana di penetasan terkait dengan manajemen penetasan yang baik untuk menghasilkan DOC yang berkualitas. Perkenalkan, saya Nindi Putri Utami dengan NPM 20.01.1020.0216. Halo, perkenalkan nama saya Nanda Winda Cayaningsi dengan NPM 20.01.1020.0217 dari kelompok 6. Perkenalkan, nama saya Lutfila Zahra dengan NPM 20.01.1020.0218 dari kelompok 6. Perkenalkan, nama saya Latifah Putri dengan NPM 20.01.1020.0219 dari kelompok 6. Perkenalkan, saya Yoga Nugra Gunawan dengan NPM 20.01.1020.0228 dari kelompok 6. Perkenalkan, nama saya Bagas Tri Wicaksono dengan NPM 20.01.1020.0244 dari kelas D dari kelompok 6. Halo, perkenalkan nama saya Rino Frian dengan NPM 20.01.1020.0245 dari kelompok 6. Persiapan kandang dan perawatan. Ayam ras, terutama untuk pemeliharaan pembibit, yaitu grand parent stock maupun parent stock, memiliki sensitivitas yang tinggi terhadap cuaca, seperti cuaca panas di Indonesia. Oleh karena itu, persiapan kandang dimulai dengan pemilihan jenis kandang yang akan digunakan. Kandang jenis closed house menjadi salah satu pilihan yang paling baik untuk digunakan di Indonesia, karena iklim mikronya dapat dikontrol sesuai dengan kebutuhan. Untuk alas yang digunakan, pembibit lebih sering menggunakan lantai liter, namun bisa juga gabungan antara liter dan slat. Penggunaan alas liter dapat memudahkan ayam jantan saat mengawini betina sehingga memiliki daya tetas yang tinggi, sedangkan slat agar telur yang dihasilkan bersih. Letak kandang pembibit harus jauh dari kandang komersial, karena kandang pembibit membutuhkan sanitasi yang lebih ketat. Sebelum digunakan, kandang harus melalui pencucian dan sterilisasi terlebih dahulu. Langkah yang pertama adalah kandang disemprot dengan obat serangga atau kutu. Lalu, kotoran ayam dikarungkan dan diangkut keluar peternakan, kemudian lantainya disapu dengan bersih. Lalu, kandang disemprot dengan air menggunakan sprayer bertekanan tinggi, mulai dari atas dinding, tirai kandang, slat, dan lantai kandang. Lalu, tempat pakan dan galon minuman dicuci menggunakan air, kemudian dicelup pada air yang dicampur dengan disinfektan. Bahan untuk liter, yaitu serutan kayu atau kulit padi, dimasukkan ke dalam kandang yang sebelumnya telah difumigasi dengan kekuatan 3 kali. Kandang pun siap digunakan. Pada persiapan kandang, peralatan yang dibutuhkan adalah chick guard, brooder, tempat pakan, dan tempat minum. Chick guard atau lingkaran dapat dibuat tergantung jumlah ayam yang dipelihara. Apabila terlalu padat, akan membawa dampak negatif, yaitu banyaknya ayam mati pada periode tersebut. Diameter lingkaran disesuaikan dengan jenis ayam ras. Ayam ras bibit pedaging membutuhkan 3,6 meter per 500 ekor DOC. Untuk ayam ras bibit petelur membutuhkan 2,5 meter per 500 ekor DOC. Pemanas dapat menggunakan 1 buah gasolex. Untuk 500 ekor, tempat pakan yang biasa digunakan biasanya berukuran diameter 35 cm. Untuk 500 ayam ras bibit pedaging membutuhkan 8 buah. Begitu pula untuk ayam ras bibit petelur membutuhkan 8 buah tempat pakan. Tempat minum otomatis yang digunakan berupa galon tenteng untuk 500 ekor DOC. Kebutuhan tempat minum otomatis untuk masing-masing jenis ayam ras adalah sebanyak 6 buah.
persiapan sebelum DOC datang. Karena masa brooding disebut juga dengan masa kritis, maka saat brooding, kebutuhan anak ayam harus terpenuhi. Jika tidak, maka anak ayam akan stres. Untuk menghindari hal tersebut, peternak perlu melakukan beberapa persiapan yang diantaranya 1. Persiapan sebelum check-in. Hal-hal yang harus dikerjakan dalam tahap ini adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu sterilisasi kandang yang dilakukan setelah panen. Kemudian, masukkan liter atau sekam yang sudah disemprot sporades sesuai dengan kebutuhan. Tahap selanjutnya, setting area brooding atau pemanas chick guard lengkap dengan pemasangan pemanas atau IGM, lampu, tempat ransum, dan tempat minum. Tahap selanjutnya, selain dipasang tirai luar pada daerah tertentu yang kondisi udaranya dingin atau saat musim hujan, kita bisa menambahkan pemasangan tirai dalam selama 5 hingga 6 hari pertama. Kemudian, setelah semua persiapan selesai, lakukan penyemprotan ulang ke seluruh bagian kandang termasuk peralatannya dengan desinfektan untuk meminimalisasi bibit penyakit. Kemudian tahap yang terakhir, lakukan pula penyemprotan insektisida atau melakukan fogging, red, agar serangga tidak banyak berkeliaran di kandang. Yang kedua yaitu persiapan kedatangan DOC. Setelah kandang dan peralatan siap, selanjutnya menunggu DOC datang. Hal yang perlu dilakukan diantaranya, yang pertama yaitu peternak harus berkomunikasi dengan bagian pengiriman DOC untuk mengetahui jam berapa DOC mulai dikirim dan estimasi jam kedatangan DOC di lokasi farm. Kemudian, semua anak kandang harus sudah siap di lokasi farm saat hari kedatangan. Tahap selanjutnya yaitu nyalakan IGM minimal 1 hingga 2 jam sebelum DOC tiba atau preheating, dan atur panasnya dengan baik agar liter sudah terasa hangat dan suhu area brooding sudah cukup stabil ketika DOC masuk. Tahap yang terakhir yaitu siapkan ransum dan air minum dalam kandang brooder sebelum DOC tiba. Kemudian ada pemilihan DOC. Bibit yang baik mempunyai kriteria sebagai berikut: sehat dan aktif bergerak, tubuh gemuk atau bentuk tubuh bulat, bulu bersih dan kelihatan mengkilat, hidung bersih, mata tajam dan bersih, serta lubang kotoran atau anus bersih. Berat badan sekitar 37 gram. Kualitas DOC yang dipelihara harus yang terbaik, karena performa yang jelek bukan saja dipengaruhi oleh faktor pemeliharaan, tetapi juga oleh kualitas DOC pada saat diterima. Lalu selanjutnya ada tata laksana pemeliharaan pada fase starter. Yang pertama ada pemberian nansum. Pada fase starter, ayam yang baru datang sampai dengan umur 4 hari, pakan yang akan digunakan adalah pakan untuk ayam broiler, dan selanjutnya menggunakan pakan ayam petelur sampai dengan umur 35 hari. Kandungan nutrien langsung dari umur 1 sampai 4 hari mengandung air sebesar maksimal 12%, lemak kasar sebesar maksimal 4%, protein kasar minimal 21%, serat kasar maksimal 5%, abu maksimal 7%, kalsium 0,9 sampai 1,1%, fosfor 0,7 sampai 0,9%. Lalu untuk nutrien langsung ayam umur 4-35 hari mengandung air sebesar maksimal 12%, protein kasar minimal 21%, lemak kasar maksimal 4%, serat kasar maksimal 5%, abu maksimal 7%, kalsium 0,9 sampai 1,1%, fosfor 0,7 sampai 0,9%. Pemberian langsung diberikan dengan cara menaburkan pakan pada nampan yang sudah disediakan dalam brooder. Lalu selanjutnya ada pemberian air minum. DOC yang baru datang pertama kali, pada hari pertama diberi air minum dengan dicampur air gula. Untuk selanjutnya, air diberikan secara ad libitum di setiap galon. Pemberian air minum diberikan setiap hari kepada anak ayam. Manajemen kesehatan fase starter harus memperhatikan sekali suhu lingkungan brooder dan kelembaban pada brooder dengan mencatat suhu dan kelembaban kandang setiap hari.
Kemudian, koran kotor harus selalu diganti dengan koran pengganti untuk mengurangi kadar amonia di dalam kandang. Pemberian vitamin dan antibiotik harus selalu dilakukan untuk menjaga kesehatan ayam. Adapun langkah yang dilakukan oleh para peternak untuk mencegah timbulnya penyakit yaitu dengan cara membuat program vaksinasi pada ayam secara ketat. Pada fase grower, pakan diberikan sebanyak 2 kali sehari. Pakan yang digunakan adalah pakan grower bentuk crumble dengan kandungan protein minimal 20% dan energi 2850 kcal. Peralihan dari pakan starter ke pakan grower dapat mengakibatkan ayam stres. Jika kadar protein ransum grower masih sama dengan starter, maka efeknya tubuh ayam akan menyimpan kelebihan protein ini sebagai deposit lemak, di mana pada ayam petelur kelebihannya akan disimpan pada saluran reproduksi. Apabila hal ini terjadi, maka masalah yang timbul saat masa lahir antara lain dewasa kelamin terlalu dini, angka kematian tinggi, dan masa puncak reproduksi yang pendek. Jadi pemberiannya harus dilakukan secara bertahap setidaknya dalam 4 hari dengan cara dicampur. Pencampuran antara pakan lama atau pakan starter dan pakan baru yaitu pakan grower dapat dilakukan sebagai berikut. Pada pemberian pertama, 75% pakan starter dicampur dengan 25% pakan grower. Hari kedua, 50% pakan starter dicampur dengan 50% pakan grower. Hari ketiga, 25% pakan starter dicampur dengan 75% pakan grower. Hari keempat, 100% menggunakan pakan grower. Pada fase grower, ayam diberikan pakan berbentuk crumble. Namun pada umumnya peternak lebih memilih menggunakan ransum berbentuk mas atau tepung dengan alasan praktis dan menghemat biaya. Untuk frekuensi pemberiannya bisa 2-3 kali dalam sehari dan perlu dipastikan sesuai dengan standar breeder. Selain itu, usahakan jumlah yang diberikan di pagi hari 30-40% dan sore sampai malam 60-70%. Yang perlu diingat ialah berikan ransum pada jam yang tetap pada setiap harinya. Untuk air minum harus selalu tersedia sepanjang waktu. Jika menggunakan tempat minum terbuka otomatis atau well drink, peternak hanya perlu membersihkan tempatnya saja pada pagi hari dengan cara mengelap dan membuang air yang kotor. Namun jika menggunakan tempat minum galon, peternak harus selalu mengontrol air minum, terutama pada siang hari untuk mencegah air minum habis. Kekurangan air minum bisa berdampak pada penurunan konsumsi pakan, sehingga pertumbuhan kurang optimal. Dampak lain adalah ayam stres sehingga mudah terserang penyakit. Air minum bisa berupa air putih atau dicampur vitamin atau obat sesuai kebutuhan dan jadwal medikasi. Manajemen kesehatan yang dilakukan pada ayam grower yaitu selalu mengadakan pergantian vitamin dan antibiotik sesuai dengan situasi dan selalu mengadakan penimbangan ayam seminggu sekali. Program vaksinasi dilakukan sebanyak 3 kali yaitu pada umur 45 hari vaksin Coryza, umur 54 hari vaksin MD klon tambah IB, dan umur 60 hari vaksin cacing. Cahaya diberikan dalam waktu paling singkat 12 jam atau hanya dari cahaya matahari dengan intensitas terendah 5-10 lux. Hal ini dimaksudkan untuk mengontrol perkembangan saluran reproduksi dan pencapaian berat badan yang optimal saat mulai berproduksi. Fase layar adalah fase di mana tujuan utamanya menghasilkan telur. Unggas memasuki fase layar dan mampu berproduksi berkisar pada umur 19 minggu. Ransum pada fase layar. Pemberian ransum berbentuk tepung dapat menghemat biaya pemeliharaan. Pemberian pakan dilakukan selama 2 kali dalam sehari, tetapi hal ini juga dapat disesuaikan dengan strain ayam yang diternakan. Selanjutnya, pemberian air minum pada fase layar dilakukan secara ad libitum. Pada kandang bateri, pemberian air minum menggunakan nipple drinking. Dapat dilihat pada video berikut. Sanitasi dan kesehatan. Berikut adalah proses sanitasi yang dilakukan secara modern. Sanitasi dilakukan untuk menjaga kebersihan kandang dan sebagai upaya pencegahan penyakit pada ayam.
Proses vaksinasi pada fase layar, pada unggas fase layar, dilakukan pada umur 126 hari. Vaksin yang diberikan yaitu vaksin Medivac Coryza B atau Medivac Coryza T. Pemberian vaksin diinjeksikan melalui subkutan atau intramuskuler. Berikut ini adalah kandang yang digunakan pada unggas fase layar, berupa kandang close house yang menggunakan sistem sangkar berbentuk baterai dari kawat, dengan variasi berbentuk kandang tipe A atau tipe H. Selanjutnya adalah pencahayaan pada kandang close house. Unggas fase layar membutuhkan pencahayaan selama 16 jam dalam satu hari demi meningkatkan kualitas produksi telur. Selanjutnya, dapat dilihat pada video terdapat cooling pad sebagai ventilasi yang dibutuhkan oleh perkandangan close house untuk menjaga kestabilan kondisi di dalam kandang. Pada video berikut ini adalah penanganan telur secara modern dan otomatis. Telur akan dilakukan candling untuk memisahkan telur yang akan dikonsumsi dan yang akan ditetaskan menjadi bibit.